Haleluya, shalom. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kitab Perjanjian Baru. Buka Alkitab saudara dalam kitab Lukas pasal 6. Lukas pasal yang 6, ayat 37 sampai ayat 42, kita akan melihat apa yang menjadi pokok renungan kita di dalam perikop Lukas 6, 37 sampai 42 ini. Di Alkitab diberikan topik hal menghakimi, betul? Mari kita lihat apakah isinya demikian. Kita lihat pesan yang pertama dalam ayat 37 sampai 38. Kita baca itu terlebih dahulu. 2, 3. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, orang Kristen tidak mengenal apa yang namanya karma. Tidak. Tidak ada ajaran dalam kekristenan itu karma. Tapi orang Kristen mengenal apa yang disebut dengan hukum sebab akibat. Jadi ketika kita sedang mengalami sesuatu, daripada kita sibuk menyalahkan orang lain, lebih baik kita melakukan refleksi. Jangan-jangan saya mengalami ini karena sebuah sebab tertentu. Dan sebab itu bukan sebab orang lain, tapi sebab dari dalam diri kita sendiri. Firman Tuhan di bagian yang pertama ini mengajar kepada kita, saudaraku, bahwa apa yang kita perbuat, itu juga yang akan kita terima sebagai balasannya di dalam hidup ini. Dan tidak tanggung-tanggung, firman Tuhan mengenai sebab akibat ini mengajar kepada kita hukum sebab akibat dalam hal pengampunan. Inti dari pesan Tuhan di dalam ayat 37 ini sebenarnya adalah, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Artinya kita diminta untuk semangat di dalam segala hal yang menuntut kita untuk mengampuni. Dalam segala situasi yang menuntut kita untuk melepaskan pengampunan, untuk membebaskan orang dari hukuman, kita diminta untuk semangat. Kenapa? Karena kita harus sadar kita adalah orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Ciri orang yang tidak mau mengampuni sebaliknya, di dalam dirinya tidak ada kesadaran bahwa dia sudah diampuni. Jangan-jangan bukan hanya kesadaran, jangan-jangan dia memang sedang terikat dalam sebuah penghukuman, sehingga dia tidak bisa melihat orang lain yang berbeda dari dia. Dia justru melihat orang lain menjadi sama, menjadi serupa. Itulah sebabnya saya selalu katakan dan jelaskan bahwa orang yang belum beres dalam luka hatinya akan cenderung menyakiti orang lain, entah melalui perkataan atau melalui perbuatan. Orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Di mana-mana itu udah hukumnya, itu udah hukum rohani. Maka mari kita was-was, mari kita menjaga diri kita. Mari kita mulai mengevaluasi diri, saudara. Tidak ada bagian dalam kehidupan ini yang membuat kita bebas dari disakiti oleh orang lain. Entah disakiti oleh suami, istri, anak, orang tua. Entah disakiti oleh pegawai kita, pimpinan kita, bos kita. Entah disakiti oleh orang-orang yang lewat berpapasan dengan kita di jalan raya. Menyakiti di sini bukan berarti hanya perbuatan, tindakan, perilaku. Tidak. Bisa juga melalui ungkapan verbal yang membuat kita tersinggung. Untuk semua situasi seperti itu, saya akui, sekalipun Abun adalah hamba Tuhan, itu tidak mudah. Amin, amin. Karena kecenderungan kita marah, kecenderungan kita reaktif, cenderungan kita membalas. Emangnya kamu aja yang bisa seperti itu? Saya juga bisa, gitu loh. Kita lebih senang membalas apa yang kita terima dari orang lain dengan perilaku yang sama. Firman Tuhan mengajar kepada kita pagi ini, balas boleh. Boleh. Tapi jangan di dalam standar yang sama. Kita disakiti, kita mengasihi. Amin.
Itu yang disebut dengan standar Tuhan. Dan ini tidak mudah. Apalagi kalau ketemu di jalan. Ini dia. Orang yang nyakiti saya dulu. Ini orang ini dulu yang ngonek-ngonek ke saya. Nah, hatimu jadi panas toh. Sementara dia mungkin sudah lupa. Oleh sebab itu, mari kita hidup berdamai dengan sesama kita. Ajaran agama manapun selalu sama dalam hal ini. Hidup berdamai dengan sesamamu di dunia ini. Kalau udah mati nggak bisa hidup berdamai, saudara. Ini adalah pengajaran tentang karakter. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Sebab tanpa sadar, ketika kita menghakimi, menghukum orang lain, kita justru sedang dan harus mengingat bahwa kita akan mendapat perlakuan yang sama. Itu yang namanya hukum sebab akibat. Kita lihat di dalam ayat ke-38. Berilah, dan kamu akan diberi. Kalau kita melihat paralelnya, ayat 37 ini dengan ayat 38 ini sejajar. Tema ayat 37 adalah soal mengampuni dan membebaskan orang dari hukuman. Tema ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Sebenarnya yang ingin ditekankan di sini adalah, kau melakukan sesuatu kepada orang lain, maka engkau pun akan menerima apa yang engkau lakukan itu kepada orang lain. Yang dalam narasi ini bicara tentang pengampunan, bicara tentang hukuman, dan di dalam ayat 38 bicara tentang memberi. Kenapa kita bisa mendapat pemberian dari banyak orang? Ingat, hukum sebab akibat. Bahwa hidup kita adalah hidup yang menjadi a giver kepada orang lain. Yang kita beri bukan hanya barang, benda, materi. Anda bisa memberikan kebaikan. Anda bisa memberikan senyuman. Dan pengampunan itu diberi. Amin. Kasih itu juga diberi. Ketika Anda hidup menjadi seorang a giver di dalam hidup ini, maka sebenarnya tanganmu dan kakimu adalah tangan dan kaki yang merdeka. Haleluya. Sebab kalau kita tidak mau mengampuni, sebenarnya kita sedang terikat oleh kemarahan, oleh dendam. Dan itu membuat kita kehilangan kemerdekaan. Sangat indah kontras antara mengampuni dengan memberi. Di dalam ayat 37 dan 38. Tapi itu menjadi bahan refleksi kita. Sebab bukan hanya mendapatkan apa yang kita berikan kepada orang lain. Bukan. Tapi ada satu upah yang Tuhan tegaskan dengan indah di situ. Berilah dan kamu akan diberi. Apa yang diberi, saudara? Suatu takaran yang baik. Katakan takaran yang baik. Kalau dikatakan ada upah takaran yang baik, maka pasti ada upah takaran yang tidak baik. Kepada siapa orang diberikan takaran yang baik itu? Kepada orang yang sedang dan hidupnya menjadi a giver. Di dalam seluruh karakternya, kualitas giver ini terlihat. Dia bisa memberi pengampunan, dia bisa memberi senyum, dia bisa memberikan kasih, dia bisa memberikan perdamaian, dia bisa memberikan materi, dia bisa memberikan benda. A giver. Bagi orang-orang yang hidupnya seperti itu, saudara, di situ dikatakan bahwa kita akan menerima suatu takaran yang baik. Jangan sampai kita dalam menjalani kehidupan rohani kita di dunia ini, ketika kaki kita masih menginjak bumi, yang kita terima melulu takaran yang tidak baik. Dan orang lain yang menerima takaran yang baik. Takaran yang baik adalah sesuatu yang baik yang diukurkan kepada kita. Indah sekali perumpamaan yang diberikan oleh penulis Lukas mengenai takaran yang baik itu. Apa takaran yang baik itu? Itu adalah alat untuk mengukur gandum di masa itu. Jadi misalnya apa ya? Biasanya apa itu? Apa namanya itu? Kalau beras 1 liter apa itu? Apa alat itu? Alat dari besi. Apa? Timbangan? Bukan. Hah? Canting. 1 liter biasanya toh, yang Ayub ya. Ada yang 1 liter, ada yang setengah liter. Nah, takaran yang baik adalah takaran yang isi cantingnya penuh. Bahkan bukan hanya penuh.
Misalnya kalau Anda, mengapa dikatakan dipadatkan? Karena gandum itu walaupun sudah penuh memenuhi permukaan cantingnya, itu masih bisa dipadatkan supaya canting itu menampung lebih banyak. Mengerti maksudnya? Makanya di situ diberikan indikator suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar. Digoncang begini sehingga isinya tumpah keluar, saking padatnya, saking penuhnya canting itu. Itulah yang disebut dengan takaran yang baik. Bayangkan kalau hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita mendapatkan hasil takaran yang baik. Itu yang disebut dengan living life to the full. Masih ingat kaos kita yang warna kuning? Life to the full. Siapa yang masih simpan? Dari ruko sana dulu. Hidup yang berkelimpahan. Sebab banyak orang di dunia ini memang punya canting. Tapi itu bukan takaran yang baik. Bukan canting yang baik. Kenapa? Karena cantingnya rompal. Cantingnya bolong-bolong. Tidak mampu menampung banyak hal. Bahkan mungkin dia baik, tapi, bagus bentuk cantingnya, tapi isinya tidak padat. Jangan cuma puas dengan isi yang tidak padat. Jangan cuma puas menampung sesuatu yang sedikit. Kita harus mengejar canting yang baik. Sebuah takaran yang bahkan dipadatkan. Dan ketika terguncang tumpah keluar. Tumpah kemana, saudara? Orang di zaman itu dalam perjanjian baru, orang kalau membawa benih, bajunya kan dulu begini, panjang ke bawah, ada baju luar. Nah baju luar itu bagian bawahnya ini diangkat begini, ditaruh di sini. Jadi kalau dia bawa canting, ditakar, dipadatkan, ditaruh di sini, maka saat dia jalan terguncang, maka yang ada dalam canting itu akan keluar dan tidak tumpah karena masih ditampung. Bayangkan Anda pulang ke rumah dengan canting yang seperti itu. Haleluya. Dalam Tuhan itu kita itu makin naik loh saudara. Itu hukumnya. Kalau cantingmu yang lama sudah tidak kuat, Tuhan akan berikan canting yang baru. Sehingga akan semakin naik dan semakin naik dan semakin naik. Itu destiny kita. Kapan kita menerima itu? Ketika kita mengikuti hukum Tuhan. Ampunilah supaya kamu diampuni. Amin, amin, amin. Jangan menghukum supaya kamu pun tidak dihukum. Berilah, maka kamu pun akan diberi. Apa yang kita terima? Sebuah takaran yang tidak bocor. Takaran yang berkualitas. Yang bahkan diisi sampai penuh. Bahkan ketika diisi sampai penuh, ya, kita tekan. Pernah mengisi bensin, di pom bensin ditekan, terus keluar. Dia keluar tak? Karena penuh. Lalu apa yang dilakukan oleh penjaga pom bensin? Dia goyang-goyang mobilnya. Lalu dia semprot lagi, dia masukin lagi. Supaya menampung lebih banyak lagi. Ini bisa memiliki implikasi dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam studi. Inilah yang disebut oleh Tuhan sebagai living life to the full itu. Maka marilah kita menjadi a giver. Daripada hidup kita adalah hidup yang selalu menghakimi orang lain. Nanti kita lihat poinnya itu. Sehingga kita lebih senang dia dihukum. Adalah orang yang senang melihat orang lain terhukum. Ada orang yang senang melihat orang lain terantuk batu. Begitu terantuk batu bukan bilang kasihan, malah berkata syukurin. Udah gitu syukurinya lagi bukan terang-terangan, dalam hati. Rasain. Kemelinti. Spend. Anda gak dapat takaran yang baik, saudaraku. Dan juga yang Anda di rumah. Mari mengejar takaran yang baik itu. Sebab itu adalah janji Tuhan. Dan kalau Tuhan berjanji bukan seperti kita berjanji. Kita bisa ingkar. Kalau Tuhan yang berjanji itu ya dan amin. Maka lakukanlah. Lakukanlah. Maka sesuatu yang baik akan menghampiri kita. Haleluya. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua ayat 39 dan ayat 40.
Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Kalau dikatakan perumpamaan berarti itu tidak memiliki makna literal. Kita harus mencari makna di balik makna literal itu. Karena namanya perumpamaan. Berarti ada pengertian di balik perumpamaan itu. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Hal kedua yang diingatkan kepada kita di sini adalah mari kita mencari orang-orang tertentu yang bisa membimbing, yang bisa mengarahkan, yang bisa membuat rohani kita tumbuh dalam perjalanan hidup di dunia ini. Kita perlu mencari yang namanya covering. Covering, spiritual covering itu penting, saudara. Payung rohani itu penting. Dan ingat baik-baik, siapa yang menjadi payung rohanimu, engkau akan menjadi semakin mirip dengan dia. Ayo, siap-siap ya. Kalau Abuna menjadi payung rohanimu, siap-siap loh. Pak Yohan siap-siap. Siapa lagi? Jimmy? Nggak mau. Siap-siap. Bukan kemiripan fisik, saudara. Mengerti maksud Abuna? Tapi ada a spiritual impartation yang mengalir dalam hubungan itu. Sehingga Anda akan memiliki kualitas rohani yang sama dengan orang-orang yang bertanggung jawab secara rohani atasmu. Itulah sebabnya di situ Tuhan Yesus berkata dalam ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Yang namanya aja murid kok. Selama dalam proses pemuridan itu, murid tidak pernah bisa melebihi kapasitas gurunya. Sampai kapan? Sampai dia dinyatakan lulus. Dan ketika dia dinyatakan lulus, barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Dan yang namanya tamat itu kita membuat kita tidak sadar. Kemarin waktu latihan di sini, saya mengambil waktu fellowship sambil nunggu Dodi belum datang, fellowship dengan para singer yang sedang latihan. Di situ ada Livi, kerucilnya Abuna ini. Iya kan? Udah sekolah, kamu masih sekolah. Kapan masuk sekolah? Dia bilang, enggak, aku enggak sekolah lagi. Sudah lulus, udah tamat. Tahu ya? Udah tamat. Beberapa waktu yang lalu, saya tanya Dea, tanya Sherlyn, tanya Michelle. Kami udah tamat. Nggak sadar loh. Anda mengerti maksudnya? Waktu itu berlalu begitu cepat. Demikian juga ketika kita berada di dalam pemuridan. Saat kita intens menjalin hubungan, kita tidak sadar. Tiba-tiba kita sudah tiba di dalam level kualitas rohani tertentu. Tanpa sadar, kita sudah memiliki dan naik level. Itu dampak impartasi. Itu sebabnya carilah pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi teladan rohani dalam hidupmu. Yang Anda bisa ikuti jejaknya. Memang tidak ada pemimpin yang sempurna. Tapi dalam hal pertumbuhan rohani, kita perlu memiliki sosok yang menjadi covering di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya ada tempat di mana kita menaklukkan diri. Supaya ada tempat di mana kita mendengar nasihat. Supaya ada tempat di mana kita meminta dukungan doa. Supaya ada tempat di mana kita perlu datang jika membutuhkan hal-hal yang menyangkut kehidupan rohani. Meminta pendapat. Oleh sebab itu, selalu Abuna ajarkan di gereja kita ini, hubungan itu bukan hubungan gembala dan domba. Tidak. Bagi Anda yang sudah tertanam di sini, hubungan kita adalah hubungan fathering. Bapak anak. Bapak ngamuk, mukul pantat anaknya. Anaknya nggak minggat. Balik lagi dalam rumah. Makanya gereja kita
G2CC is my church, my community, and my family. Keluarga. Carilah hubungan-hubungan yang seperti itu. Dan pastikan Anda berada di dalam covering yang mampu membawa kehidupan rohanimu itu naik level. Anda tidak akan pernah tahu Anda sudah naik level. Tiba-tiba saja Anda sudah berada di sana. Mengapa Yesus bilang seperti ini? Konteksnya adalah kepada orang-orang yang menjadi tokoh agama di Yerusalem di masa itu. Mereka notabene adalah pemimpin-pemimpin rohani. Siapa mereka? Itu orang-orang Farisi. Mereka tahu kebenaran, mengerti hukum-hukum Tuhan. Tapi mereka hanya tahu sebatas pengetahuan. Dan mereka menggunakan hukum itu untuk nakutin orang. Mereka mengancam orang dan berkata, kamu najis, kamu melanggar. Kamu nggak beres. Yang ada adalah kebencian. Hari-hari ini Abuna dan Abuni bergumul terhadap satu keluarga yang pernah tertanam di gereja kita. Membawa di dalam doa mereka, mencoba berkomunikasi dengan mereka. Kami sedang mendengar mereka mengalami sesuatu masalah. Entah kenapa dengan tempat mereka yang baru. Sebenarnya apa urusan saya? Betul toh? Benar gak sih? Dia udah keluar dari sini, apa urusan saya? Tapi yang namanya family. As a family. Bolak-balik revival sama Apo itu berantem. Tapi yang namanya keluarga ya balik-balik lagi. Livi gimana? Sama Cici? Nggak berantem ya? Cuma lempar-lempar bantal. Tapi kenapa balik-balik lagi? Keluarga. Saya ngomong ke Abu Nima, cari dia. Saya dengar dia punya masalah di luar. Kita cover dia lagi. Kita dekatin dia. Biar dia tahu yang namanya hubungan itu seperti itu. Itu loh saudara. Yesus tidak menjumpai itu kepada pemimpin-pemimpin agama di kalangan orang-orang Yerusalem. Mereka lebih senang, syukurin. Kamu akan dihukum, ini hukuman, ini pelanggaranmu. Makanya Yesus mengajar bahwa jangan menghakimi. Memang tidak ada pemimpin yang sempurna, tapi cari pemimpin yang menghidupi apa yang dia ajarkan. Orang-orang Farisi tidak menghidupi apa yang mereka ajarkan. Mereka pintar, cerdas dengan segala ketentuan hukum Musa. Di zaman Yesus melayani kan perjanjian baru belum ada. Taurat, itu utamanya dulu. Taurat, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Itu yang muncul, yang kuat, menjadi bahan ajaran. Jadi semua orang diukur dari ketentuan-ketentuan itu. Salah ya, tegur, pulihkan. Memang itu tidak mudah, tapi demikian yang seharusnya. Haleluya. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, ayat 41. Pesan Tuhan buat kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Mari kita baca ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Jadi kalau udah begini, apakah kita harus mengabaikan kesalahan dan pelanggaran? Apakah kita tutup mata saja terhadap hal-hal yang tidak benar di depan kita yang dilakukan oleh orang lain? Tidak, saudara. Tidak. Yesus tidak meminta kita untuk mengabaikan perbuatan-perbuatan yang salah. Tapi esensi yang muncul di sini adalah jangan engkau terlalu jengkel pada kesalahan atau pelanggaran orang lain sehingga engkau sendiri tidak sadar akan kesalahan dan pelanggaranmu. Dan itu adalah problema kita. Makanya dikatakan engkau terlalu gampang melihat selumbar di mata orang lain. Ya, di mata saudaramu. Sedangkan balok dalam matamu sendiri engkau tidak ketahui.
Setiap kita mulai menghakimi orang lain, setiap kita mulai mengekspresikan kebencian kepada orang lain, saya berdoa, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa sebenarnya ada balok yang harus kita lihat di mata kita sendiri. Banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu. Terlalu jengkel, marah, tidak senang pada orang lain. Mungkin orang lain memang memiliki kelemahan karakter yang tidak kita sukai. Tapi jangan sampai membuat hati kita jadi tidak beres terhadapnya. Dan firman Tuhan ini jelas-jelas mengingatkan kita, jangan sampai engkau terlalu jengkel kepada orang lain, sehingga Anda tidak melihat kesalahan dan pelanggaranmu atau kelemahanmu sendiri. Yang kita lihat selama ini, yang kita hadapi, atau bahkan mungkin yang kita lakukan. Kita lihat, aku gak mau dekat-dekat lagi sama orang itu. Nah, gitu, contohnya seperti itu. Jengkel. Sehingga akhirnya tanpa sadar kita menghakiminya. Mungkin dia memang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Tegur, setelah itu selesai. Sebab tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang tidak memiliki kelemahan, kekurangan. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan pelanggaran atau kesalahan. Orang-orang Farisi di masa itu begitu gencar untuk menganggap orang lain salah atas setiap pelanggaran. Jadi senang gitu loh. Udah jatuh, bukannya ditolong, tapi berdoa supaya ada tangga mengenainya. Sudah ada tangga mengenainya, justru memprovokasi orang lain untuk ambil batu, melempar orang itu lagi. Jadi udah jatuh, ditimpa tangga, ditimpu batu. Itulah yang terlihat, yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Makanya Yesus mengingatkan, kamu melihat selumbar di depan mata orang lain, di dalam matamu itu ada balok gitu loh. Coba lihat kiri kananmu, ada balok nggak di mata kiri kananmu? Hanya kita yang tahu. Yang di rumah. Jangan colok matamu, saudara. Ngetes ada balok atau tidak. Jadi mari kita mulai sekarang berpikir 2 kali. Sebelum melihat orang kesalahan dan pelanggaran orang lain, mulai sadar dulu. Aku juga bahkan mungkin memiliki kesalahan dan pelanggaran yang lebih berat dari orang ini. Hanya dia tidak tahu aja. Tegur dengan kasih. Dan jangan hidup dalam kejengkelan dengan dia. Nanti gak nyaman ketemu dia. Anda akan ketemu wajahnya terus dalam doamu. Terlihat wajahnya. Ke toilet terlihat wajahnya. Lihat lantai ada gambar wajahnya di situ. Jalan-jalan ke mall ada orang yang mirip dia. Ya sudah, lupakan saja. Daripada Anda hidup jengkel karena kesalahan-kesalahannya. Kita harus selalu sadar dan menyadari balok seperti apa yang ada di dalam mata kita. Amin. Yang terakhir ayat 42. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi sesungguhnya kita tidak pernah bisa melihat secara objektif kelemahan-kelemahan orang lain sebelum kita merefleksikan diri sendiri, kelemahan dan kekurangan kita. Hanya kita yang bisa mengeluarkan balok dari mata kita. Hanya kita sendiri. Kalau saya melihat Anda memiliki selumbar, maka hanya saya sendiri yang bisa mengeluarkan balok dari mata saya. Sebaliknya, selumbar di matamu yang saya lihat itu adalah balokmu ketika Anda melihat saya. Jadi masing-masing kita sebenarnya memiliki balok. Dan hanya kita yang bisa mengeluarkan balok itu supaya kita bisa melihat dengan clear, dengan murni, tanpa prasangka.
Tidak ada hal pengotor. Di kaki surat itu sering ditulis sincerity. Sebenarnya arti sincerity itu adalah tidak ada yang bercampur, murni. Itu merupakan cap di zaman Romawi dulu terhadap gerabah. Gerabah itu ada yang premium, ada yang tiruan premium. Nah, yang tiruan premium ini tidak murni, berisi tanah liat dicampur dengan zat lain. Nah, orang-orang yang memproduksi yang premium akhirnya merasa rugi. Kenapa? Karena yang non premium itu lebih murah, padahal zat pembentuknya tidak murni. Maka mereka membuat cap di produk mereka, sincere. Cap Romawi, sincere, berarti ini yang asli. Mahal, tapi asli. Karena kan kita senang menggunakan benda-benda yang terlihat mahal. Suatu kali, Revo cerita, dia berjumpa dengan temannya dan temannya. Temannya yang A bertanya kepada temannya yang B, "Wih, aku sekarang melihat kamu pakai barang-barang bermerek ya." "Oh iyalah, iyalah." Tapi kemudian teman A itu ngomong sama Revo, aku ngerti ini barang palsu. Hanya kayak asli. Sesungguhnya dia nggak bisa beli yang kayak gitu kalau asli benar, mahal. Sejak itu saudara, Abuna tidak pernah pakai baju-baju bermerek yang kelihatannya asli. Mending nggak usah pakai. Karena orang yang benar-benar kaya, yang punya yang asli itu, nanti akan melihat kita, palsu. Benar. Marilah kita hidup sincere. Apa adanya aja. Haleluya. Bukan ada apanya. Di dalam ayat 42 ini, ada teguran yang sangat keras diberikan kepada orang-orang Farisi. Jangan munafik, saudara. Kata munafik ini seringkali diterjemahkan secara salah oleh para pendeta ketika menafsirkan ayat ini. Kata munafik di sini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka terlihat tampil rohani, mereka terlihat tampil beragama, mereka terlihat tampil dengan tingkah laku religius. Tapi tingkah laku itu dilakukan untuk mencari perhatian, untuk pansos, untuk dianggap rohani, ya, untuk pamer, untuk menimbulkan kekaguman orang lain. Itu yang disebut munafik dalam konteks ini. Amin. Jadi sok rohani supaya dianggap beriman. Tapi jangan takut untuk beriman. Jangan gara-gara takut dianggap munafik, Anda jadi takut bertumbuh dalam imanmu atau mengekspresikan dirimu. Takut dianggap sombong. Jangan. Makanya enak hidup apa adanya saja. Jadi kalau Anda memang bertumbuh secara rohani, perlihatkan bahwa memang Anda bertumbuh secara rohani. Buah-buahmu terlihat. Tapi jangan sampai kita terlihat rohani dengan alasan dan motivasi untuk membuat orang lain kagum. Untuk membuat orang lain menganggap kita, wah, ini sudah level kakinya nggak menginjak bumi. Wah, ini udah level Brahmana. Itu yang menjadi stigma pemimpin-pemimpin agama di masa itu. Jangan sampai kita meniru hal yang sama, saudara. Saya pernah melihat ada orang itu ketika pengurapan, ya, orang dilawat Tuhan, tes, camah, dalam nama Yesus, camah, dia foto, saudara, tes. Jadi dia mendokumentasi peristiwa itu. Tiba-tiba, kan Abuna kan buka mata, yang lain berdoa. Dia colek orang di sampingnya, Jerry ini misalnya, saya foto. Lalu tiba-tiba, begini ya, Jerry lagi berdoa. Lalu saya colek. Otomatis dia buka mata dong, betul? Dia taruh nih foto saya juga. Lalu dia begini. Lalu dia buka mata.
iseng datangin dia, saudara. Saya corokin kepalanya. Jama! Jama! Dia tidak benar-benar haus. Nah, itu yang disebut munafik. Kita ngomong rohani untuk tujuan-tujuan supaya dianggap rohani. Itu tidak ada salahnya kalau kita diberkati. Tapi konsep munafik di sini tidak berhubungan dengan materi. Tapi berkaitan dengan sikap religius kita yang palsu. Dan Tuhan tidak senang akan hal itu. Amin. Mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup penuh kasih kepada sesama manusia kita. Sesama teman-teman, saudara. Orang yang hidup penuh kasih akan dilimpahi dengan kasih oleh Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu yang lama ini.